Yang saya hormati Bapak Bupati Sumber Daya, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas PMD, Bapak Ibu pimpinan OPD yang sempat hadir, juga Bapak Ibu yang mewakili OPD, Bapak-bapak desa yang sempat hadir, adik-adik sarjana pelopor desa, singkatnya Bapak Ibu yang sama saya kasihi dan saya hormati. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih berkat-Nya yang senantiasa menyertai kita sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat, sehingga kita boleh melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kami dari BKK sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Kadis PMD yang sudah memberikan waktu, dan terima kasih sekali lagi karena sudah memberikan waktu yang pertama sebelum Bapak-bapak dari OPD juga Ibu menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sarjana pelopor desa. Memang dalam hal ini saya sudah merindukan, punya mimpi mungkin suatu saat kami dari PKK boleh diberi kesempatan untuk bertemu adik-adik dari pelopor desa. Karena kunci keberhasilan membangun bukan dari pemerintah yang di atas, tapi justru dari kita yang ada di sini, dari bawah. Keberhasilan bukan dari besarnya bantuan, tetapi kerja dan kerja seperti yang Bapak Jokowi sampaikan. Biar bantuan bertriliun turun di SBD, tetapi kita semua menonton lipat tangan. Tadi Bapak Bupati sudah sampaikan banyak hal, sampai saya dalam hati ini sudah A sampai Z, semua bidang saya omong sendiri. Saya mau ngomong apa ini? Biasanya tidak suka ngomong banyak, tapi mumpung kesempatan ini luar biasa, biasanya dia orang yang tidak suka banyak omong. Tapi karena keberhasilan ini ada di tangan adik-adik. Setuju? Setuju. Kalian bukan hanya pelopor, tapi kalian ujung tombak pembangunan di desa. Desa itu maju di tangan kalian. Kalianlah motornya, penggeraknya. Sebagian orang berpikir apa yang saya dapat, tetapi saya selalu mengatakan kalau saya turun desa, apa yang bisa saya buat, apa yang saya bisa berikan. Apalagi ini adik-adik sarjana, orang hebat di desa, orang pintar yang sekolahnya saja harus langgar laut, sesuatu yang luar biasa, seperti yang Bapak Bupati sampaikan. Jadi pesan saya, karena saya mau menjelaskan apa itu PKK, sepertinya waktu terlalu panjang lebar, tapi dalam 10 program pokok PKK itu begitu luas tentang kehidupan kita. Jadi kami betul-betul meskipun PKK itu kecil dan kadang tidak dilihat, tidak dianggap, tapi kami berkaitan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dengan koperasi perindustrian, dengan dukcapil, dengan pertanian, peternakan, semua lini kehidupan ada di PKK. Tetapi dalam masa kepemimpinan saya, karena kita terkenal dengan stunting tinggi, angka stunting di SBD melebihi angka nasional, di atas rata-rata. Apalagi awal kepemimpinan saya tertinggi ada di Kodi. Saya malu sebagai seorang Kodi, tinggi angka stunting. Orang Kodi tidak miskin, hanya kita belum bangkit bersama. Marilah kita bersama-sama apa yang sudah disampaikan Bapak Bupati. Dan saya juga punya mimpi, mungkin kami PKK bersinergi, Bapak Ibu. Bukan kami dari PKK, jangan disalahpahami minta uang dari Bapak Ibu, tapi mungkin program Bapak Ibu bisa kami diajak bersinergi. Salah satu contoh bidang pendidikan, saya juga Bunda PAUD. Saya punya mimpi, dan kebetulan saya juga Ketua Gugus Tugas PAUD HI tingkat kabupaten. Saya punya mimpi, kalau sekarang baru ada 13 desa untuk
percontohan ke depan mungkin sampai 2024. Semua desa ada 1 PAUD HI. Karena di sini letak dasar kita mewujudkan anak-anak sehat, cerdas, juga berakhlak mulia. Jadi saya mohon dalam hal ini Bapak Desa betul-betul membantu kami, membantu masyarakat untuk mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, hebat, menjadi generasi penerus di SPD. Dan dalam hal ini tentunya juga peran Bapak Desa. Dan saya titip, kata-kata titip ini kadang dipahami, disalahpahami. Titip ini kadang langsung berpikir karena saya dapat apa? Titip pikirnya uang. Tidak, titip karena ini tanggung jawab. Bersyukurlah adik-adik masuk pelopor desa. Masih banyak teman-teman kita yang belum punya kesempatan seperti ini. Bersyukurlah dengan bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati akan ada hasil. Bukan kita, tapi di sekitar kita. Saya punya mimpi anak-anak PAUD ini ke depan menjadi anak-anak yang hebat. 1 PAUD menjadi PAUD HI ke depan. Yang berikut berkaitan dengan kesehatan. Ini juga kami sudah kadang saya mengganggu Pak Kadis ini, padahal ya saya PKK saja, tapi saya berpikir banyak hal yang saya temukan. Kebetulan saya punya grup dengan suster. Tadi baru saja ada pasien dari Noha, mamanya yang bawa tanpa kartu, tapi bersyukur mamanya masih bisa omong bahasa Indonesia. 2 hari keluarganya tidak datang menjenguk, padahal tidak punya BPJS. Lewat 3 hari akan bayar full. Jadi tadi saya dalam hal ini saya lewat yang saya cerita tadi, saya minta adik-adik sarjana desa. Tadi Bapak Bupati sudah tegaskan untuk membantu pendataan kakak. Kakak sangat penting, bukan kakak sementara, kakak yang bernik. Karena untuk mendapat BPJS KIS itu kakaknya bukan kakak sementara, kakak yang bernik. Ya, saya senang ada Bapak Pak Agus sebagai pimpinan di Dukcapil, dan sebentar saya akan mengganggu dengan ini ibu yang di Noha belum punya BPJS. Saya mohon untuk dibantu kakak yang bernik, kakak masyarakat. Nantinya kebetulan ini yang dari Dukcapil, Bapak dari Kodi, jadi tidak sulit. Biar 1 tumpuk nih kakak sementara, nanti serahkan di lewat Pak Agus. Mohon maaf Pak Kadis, saya menunjuk karena memang yang saya alami, saya membantu ini betul-betul sangat-sangat kasihan, terutama dari Kodi. Tidak punya kakak, ya KIS pasti tidak. Kakak sudah tidak ada, apalagi kalau tidak bisa bahasa Indonesia, dan naik ojek, rumah sakit tuntut, pulang urus. Masih baik kalau punya Bapak Desa ada nomor. Ini yang menjadi keprihatinan kami. Mohon bantu saudara di sekitar. Saya punya mimpi karena 1 desa itu 5 sarjana. Kalau boleh, memang itu bukan kewenangan kami, ini Bapak Kadis PMD, mungkin punya tanggung jawab 1 sarjana 1 dusun, sehingga tidak berat, bisa mendata, membantu berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, berapa lansia, berapa balita, gizi buruk siapa-siapa, ada berapa, stunting berapa, ada di mana, sehingga sasaran dari desa, kecamatan, kabupaten jelas di situ ada sarjana desa. Seperti saya yang sekarang saya mau lakukan karena saya belum punya sarjana desa, belum punya nomor sarjana pelopor di Noha, saya terpaksa cari nomor Pak Camat. Pak Camat mohon bantu, ini ada masyarakat di sini, keluarga belum kunjung dan kakak penting sekali untuk kami bisa bantu dapat BPJS. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menjadi keprihatinan kami. Meskipun kami di PKK, tapi ini masalah-masalah kecil tapi sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Sudah tidak bisa bahasa Indonesia, tidak punya uang banyak, mau balik, ada yang punya uang sedikit karena ojeknya bilang mari saya bantu saya cari, ojek hilang. Itu terjadi juga. Jadi mohon ini adik-adik pelopor desa, ini banyak masalah di desa tentang data. Dan ada orang tua yang sudah punya kakak, karena hanya diurus anak-anak yang besar, begitu lahir kemudian itu anaknya tidak ada di kakak.
tidak masuk. Dan juga banyak masalah yang karena kita ini di Kondi sudah biasa dengan 01, 02. Nah ini yang sedih 02 anaknya sakit opname, dia masuk di mana? Mohon Bapak Desa ini nanti itu jelas kami yang mau membantu ini sampai suster bagaimana ini masuk di mana dia ini? Ya harus diakui seperti yang Pak Bupati sampaikan tadi. Dia jelas identitasnya. Ini anaknya siapa? Meskipun dia mama 02, 03 tapi harus jelas punya identitas kakak. Nanti akan bisa punya BPJS dan kalau sakit lebih mudah kalau punya BPJS KIS karena tidak banyak. Kalau sampai tidak punya KIS lewat hari ketiga, siapa yang mau tanggung? Karena saya sudah melobi di Pak Kadis Kesehatan juga tidak ada pos. Jadi memang betul masyarakat harus inisiatif sebelum sakit segera urus KK juga BPJS, KTP. Karena kalau sampai rujuk ke luar, ke Kupang, ke Bali, KTP harus ada. Ini yang saya temui di masyarakat, yang saya temui opname di rumah sakit. Semoga ini juga menjadi kepedulian adik-adik yang kebetulan punya tugas ada di desa. Jadi tugasnya lebih luar biasa, bisa langsung action di lapangan. Jadi tidak pakai perantara-perantara. Kalau saya ya hanya di kabupaten saja dan sering mengganggu Pak Kadis Kesehatan, Kadis Dukcapil karena membantu saudara-saudara yang dari desa yang belum mempunyai ada yang belum punya kakak dan belum punya KIS. Mungkin kesempatan ini saya tidak bisa bicara banyak karena ini biasa suatu jangan omong banyak-banyak. Tapi intinya marilah kita bergandeng tangan, kita bersinergi, marilah kita memberikan hati. Tanpa hati tidak ada sesuatu yang kita harapkan. Kalau hanya kita berharap bantuan. Kalau kita membuka tangan, kita bergandengan tangan, kita mohon Tuhan, pasti apa yang kita impikan untuk Sumba Baradaya, untuk Kondi, pasti akan kita pakai, akan kita gapai asal kita berkeras. Ini dari saya sekian. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya masih punya mimpi, mungkin nanti akan turun-turun ketemu adik-adik, dan saya punya mimpi juga akan punya nomornya adik-adik, sehingga kalau saya ketemu saudara, keluarga yang punya masalah di rumah sakit, saya bisa minta tolong adik-adik yang di mana pasien itu